Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul atau masih bisa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita masih bisa diberi syafaat hingga akhir zaman. Oke, baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan sedikit mengupas yaitu tentang perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Ada kala baiknya sebelum kita berbuka puasa kita sedikit mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, dan kebetulan sekarang itu yang bertugas yaitu Pak Fikri. Tadi tema sudah dibacakan, yaitu tentang perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa. Nah, silahkan disimak dan didengarkan baik-baik ya. Dalam melaksanakan bulan suci Ramadan atau dalam melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini, kita tentu tidak ingin puasa kita atau nilai puasa kita berjalan di tempat atau tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun. Kita harus berusaha agar nilai pahala puasa kita meningkat dari tahun yang lalu, meskipun belum sampai ke tingkat puasa yang khawasul khawas. Nah, agama mengajarkan bahwa orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik dari hari kemarin dan hari esoknya lebih baik dari hari ini, yang dilihat dari perspektif ibadahnya. Jadi untuk mencapai keberuntungan seperti itu atau untuk mencapai target itu, dalam ibadah puasa dapat dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa atau hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa kita. Terdapat sabda dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi berkata yang artinya terdapat 5 hal yang dapat menghapus pahala puasa. Yang pertama yaitu dusta, ghibah, adu domba, sumpah palsu, dan memandang dengan penuh syahwat. Jadi kelima perkara itu harus kita jauhi ya. Dalam kehidupan yang penuh tantangan dan godaan seperti sekarang ini, gampang sekali orang melakukan dusta. Mungkin dari teman-teman masih ada yang belum mengerti apa itu dusta. Dusta itu sering kita dengar atau sering kita kenali dengan berbohong ya. Berbohong banyak sekali contohnya. Entah itu berbohong di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, atau dalam lingkungan keluarga ya. Di sini Pak Fikir akan sedikit mengambil contoh di lingkungan sekolah, karena kehidupan kita anak-anak ini kebanyakan ketika waktu pagi sampai dengan waktu menjelang sore itu di sekolah. Contohnya, ketika kalian diberi tugas oleh guru atau bisa kita sebut dengan pekerjaan rumah atau PR, guru selalu mengingatkan agar segera dikerjakan, dan pasti waktu yang telah ditentukan pun sudah ditentukan ya. Jadi sering sekali kalian itu menyepelekan atau mungkin rasa malas yang sangat besar, jadi menunda-nunda sampai akhirnya lupa. Nah, di situ padahal kalian ada tanggung jawab yang harus kalian kerjakan. Ketika sudah waktunya dikumpulkan atau ketika waktunya tiba, ketika guru itu menagih kalau misalkan PR itu harus dikumpulkan hari ini, kalian berbohong. Berbohongnya seperti apa? Maaf Bu,
tadi malam aku ketiduran tadi malam, padahal waktu yang diberikan oleh guru itu sangat panjang, bahkan sampai seminggu, mungkin ada yang seminggu ya, pada seminggu kemudian harus dikumpulkan. Nah, jadi itu salah satu contoh berbohong dalam lingkungan sekolah. Kemudian kita harus berusaha menjauhkan diri dari bergunjing, membicarakan tentang kejelekan orang lain yang bila didengar oleh orang tersebut ia akan marah atau tidak senang ya. Menggunjing itu bisa kita sering dengar dengan bergosip, menjelek-jelekan orang lain, ya, menggosip, bergibah. Itu dilarang ketika kita sedang berpuasa. Bahkan ketika tidak berpuasa pun kita dilarang untuk menggosip atau bergibah, menjelek-jelekan atau menceritakan kejelekan orang lain yang membuat orang lain itu marah ya. Karena dapat menghilangkan pahala puasa. Kenapa? Karena orang yang kita bicarakan kejelekannya di depan teman-teman kita itu, pahala kita akan diambil oleh orang yang dibicarakan. Sebaliknya, dosa orang yang kita bicarakan itu akan dikasih atau akan diberi kepada kita sendiri. Nah, jadi seperti itu ya. Dalam bulan puasa Ramadan juga kita dilarang untuk memprovokator, menghasut, mengantarkan kecek atau pesan kabar yang tidak baik yang bisa menyebabkan orang berantem, berkelahi dan bermusuhan. Atau bisa kita sebut dengan adu domba, mengatakan hal yang tidak real, yang tidak sebenarnya ya. Jadi itu dilarang oleh Allah karena dapat menimbulkan berkelahi atau bermusuhan antar individu. Itu dilarang ya. Selanjutnya yaitu bersumpah palsu, mengatakan yang tidak sebenarnya, yang tidak sesuai dengan fakta sampai bersumpah-sumpah. Nah, itu sama saja berdosa ya. Selanjutnya harus berusaha menghindari diri dari melihat dan menyaksikan gambar-gambar, reklame film dan tontonan yang dapat menimbulkan rangsangan syahwat, termasuk melihat wanita-wanita yang berpakaian sempit, ketat dengan ukuran kain yang kurang atau terbuka auratnya. Itu dilarang ya. Jadi ketika kita menonton TV atau melihat atau menggunakan layar elektronik seperti HP atau komputer, sering sekali ada iklan lewat ya. Nah, di situ mungkin ada gambar atau video yang harusnya kita tidak lihat karena akan membatalkan puasa. Begitu juga dengan wanita harus menutup auratnya agar kita terhindar dari apa yang tidak diinginkan ya. Jadi seperti itu. Bila mana kelima hal yang telah dikemukakan di atas tadi, yang telah dijelaskan tadi oleh Pak Fikri, dapat dihindari dalam melaksanakan ibadah puasa, insya Allah nilai pahala puasa kita pasti meningkat ya, insya Allah lebih baik dari tahun yang lalu, dan mudah-mudahan bisa mencapai derajat puasa yang khusus. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi mungkin itu teman-teman sedikit tausiah dari Pak Fikri. Silahkan disiapkan makanan untuk berbukanya. Pak Fikri minta maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.